Hari ini, saya akan menjelaskan konsep kebijakan moneter. Pemerintah dalam Bank Indonesia harus bisa mencetak dan mengedarkan uang dengan jumlah yang tepat. Kebijakan yang mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat inilah yang dimaksud dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat diartikan sebagai kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menambah atau mengurangi, mengendalikan jumlah uang yang beredar agar kestabilan ekonomi terjaga. Beberapa ahli mendefinisikan kebijakan moneter sebagai berikut. A. M. Natsir. Kebijakan moneter merupakan segala tindakan atau upaya bank sentral buat menyugesti perkembangan variabel moneter, uang tersebar, nilai tukar, suku bunga, dan suku bunga kredit, buat mencapai tujuan yang diinginkan. B. Sadono Sukirno. Kebijakan moneter merupakan langkah-langkah bank sentral buat menyugesti jumlah penawaran uang dan suku bunga pada perekonomian menggunakan tujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan bank-bank perdagangan. C. Budiono. Kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah melalui bank sentral untuk memengaruhi dalam situasi makro yang dilaksanakan, yaitu dengan menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan penawaran barang sehingga inflasi dapat dikendalikan. Tercapainya kesempatan kerja penuh dan kelancaran suplai atau distribusi barang. Selanjutnya, saya akan menguraikan tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia dibentuk sebagai bank sentral, salah satunya memiliki tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini bagaimana tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter antara lain sebagai berikut. A. Stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi suatu negara dapat saja terganggu oleh berbagai sebab, salah satunya karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kebijakan moneter sehingga jumlah uang yang beredar tetap stabil dengan jumlah barang dan jasa yang diperlukan. B. Meningkatkan kesempatan kerja. Perekonomian yang stabil akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja. C. Kestabilan harga. Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. D. Menjaga stabilitas neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. E. Menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar meningkatkan keseimbangan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan moneter dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya. A. Independensi bank sentral. B. Fokus terhadap sasaran. C. Capacity to forecast inflation. D. Pengawasan instrumen. E. Pelaksanaan secara konsisten dan transparan. Jenis-jenis kebijakan moneter. Dalam mengambil keputusan terkait peredaran uang, Bank Indonesia menggunakan dua jenis kebijakan moneter. Uraian penjelasannya sebagai berikut. A. Kebijakan moneter ekspansif, monetary expansive policy. Kebijakan moneter ekspansif sering disebut kebijakan uang longgar, easy money policy. Kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank secara keseluruhan di seluruh negara. Tujuan kebijakan moneter ekspansif adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan risiko inflasi akan semakin tinggi. Kebijakan moneter ekspansif, monetary expansive policy, utamanya melakukan penambahan uang yang beredar dalam masyarakat agar roda perekonomian semakin berjalan cepat. B. Kebijakan moneter kontraktif, monetary contractive policy. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Tujuan kebijakan moneter kontraktif adalah mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian.
Selanjutnya, peranan kebijakan moneter berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7, tujuan utama dilakukannya kebijakan moneter adalah menciptakan kestabilan nilai uang yang beredar di masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan ini memiliki beberapa peran sebagai berikut. A. Menjaga stabilitas ekonomi. Ketika kondisi ekonomi negara stabil, terkendali, dan berjalan dengan baik, kebijakan moneter harus bisa menjaga agar kondisi tersebut berkelanjutan. B. Menjaga stabilitas harga, artinya, kebijakan ini harus mampu menstabilkan kenaikan dan penurunan harga yang tidak beraturan. C. Meningkatkan kesempatan kerja, adanya keseimbangan uang yang beredar dan jumlah barang, jasa, para pengusaha diharapkan lebih berani mengadakan investasi. D. Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kebijakan moneter juga berperan untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mengevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing, harga-harga barang ekspor akan menjadi lebih murah. Instrumen adalah langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mencapai kebijakan moneter. Ada 5 instrumen pokok kebijakan moneter, yaitu sebagai berikut. A. Fasilitas diskonto, discount rate. Fasilitas diskonto kebijakan moneter adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. B. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka, OPT, merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter tidak langsung yang sangat penting karena sifatnya yang sangat fleksibel dibanding dengan instrumen lain. 1. Open market selling. Open market selling dilakukan ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menjual surat-surat berharga yang beredar. 2. Open market buying. Open market buying dilakukan ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar dengan cara membeli surat-surat berharga yang beredar. C. Cadangan kas minimal, cash ratio reserve requirement. Cadangan kas minimal adalah kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas bank umum. 1. Bila bank sentral menaikkan cadangan kas, maka akan mengurangi jumlah uang beredar untuk mengatasi inflasi. 2. Bila menurunkan cadangan kas, maka akan menambah jumlah uang beredar untuk mengatasi deflasi. D. Pengawasan kredit selektif, selective credit control. Pengawasan kredit selektif juga merupakan kebijakan dari bank sentral. Terdapat 2 jenis kredit, yaitu 1. Kredit ketat. 2. Kredit longgar. E. Imbauan moral, moral persuasion. Bank sentral dapat mengimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Selain instrumen pokok tersebut, Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter lainnya sebagai berikut. A. Kredit langsung. B. Penetapan uang muka impor. C. Fasilitas overdraft, overdraft window. D. Intervensi rupiah. E. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, SWBI. Pengaruh kebijakan moneter terhadap perekonomian. Pengaruh kebijakan moneter terhadap perekonomian sebagai berikut. A. Menjamin stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara harus berjalan dengan terkontrol dan berkelanjutan. B. Mengendalikan inflasi, supaya inflasi dapat terkendali. Maka Bank Indonesia menetapkan kebijakan bertujuan untuk mengurangi uang yang beredar di masyarakat, sekaligus menjaga ketersediaan uang yang ada di bank. C. Melindungi stabilitas harga barang di pasar. Melindungi stabilitas harga barang di pasar mampu menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap tingkat harga sekarang dan nanti. D. Mampu meningkatkan lapangan pekerjaan. Meningkatkan lapangan pekerjaan termasuk ke dalam salah satu usaha untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. E. Menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang ekspor dengan impor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah juga mampu menjalankan kebijakan moneter. Dari sumber Antara, pada 8 Mei 2024. Bank Indonesia, BI,
mengatakan inflasi terjaga pada April 2024 dalam kisaran sasaran 2,5% plus minus 1% berkat konsistensi kebijakan moneter dan sinergi pengendalian inflasi. Direktur Departemen Komunikasi BI yakni Fajar Majardi mengatakan, inflasi yang terjaga merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada April 2024 tercatat sebesar 0,25% secara month-to-month (MTM), sehingga secara tahunan menjadi 3% year-on-year (year-on-year). Lebih lanjut, Fajar menuturkan inflasi inti tetap terjaga. Inflasi inti pada April 2024 tercatat sebesar 0,29% (MTM), lebih tinggi dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,23% (MTM), seiring dengan kenaikan permintaan musiman pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Idul Fitri, serta didorong oleh peningkatan harga komoditas global, khususnya komoditas emas.